saya ngelihat kan sekarang orang lagi pada heboh-heboh masalah capres cawapres, terus komentarnya juga beragam mulai dari yang positif dan banyak yang mulai memancing-mancing keributan gitu. Ya saya pikir kayak perlu tweet atau postingan yang nggak terlalu serius dulu gitu ya, apa. Jangan lihat perbedaan, lihat persamaannya. Persamaan yang kelihatan di mata saya kantong mata, makanya saya bilang udah nih kantong matanya benerin deh. Nanti siapa yang menang saya kasih hadiah kantong mata. Berarti itu untuk calon presiden nanti yang menang. Yang menang aja yang dapat, yang semuanya. Tapi itu mahal nggak sih dok kalau untuk buat presiden mahal lah. Oh iya. Buat presiden sama cawapres kita mahalin deh. Iya kalau itu kan sambil ngutang, pinjol. Astagfirullah. Tapi beneran nggak dok? Iya. Nanti beneran ada. Bener pinjol. Dok kan nggak takut minjemin pinjol? Ya kan pinjolnya ke bank, jadi nggak takut. Pinjolnya ke bank. Ya sahabat Warta Kota, sekarang kita bertemu lagi dengan dokter hits di Indonesia, Dr. Tompi. Iya, selamat sore Dr. Tompi. Dr. Tompi, mau tanya dong, sekarang kegiatannya apa nih Dr. Tompi? Masih praktek, masih nyanyi sesekali, tapi lebih banyak praktek sih. Lebih banyak praktek. Terus abis itu, dok, aku pengen tanya dong dok, awal mula dok karir dokter. Sebagai dokter, sebenarnya dokter jadi dokter dulu atau jadi musisi dulu sih dok? Jadi musisi dulu. Oh, jadi musisi dulu. Enggak. Oh enggak, kalau jadi sih jadi musisi dulu. Cuma saya mulai jadi musisi waktu saya kuliah kedokteran. Oh, iya. Jadi dokternya belakangan karena belum jadi dokter kan masih proses gitu. Emang pengen jadi musisi atau pengen jadi dokter? Ya saya senang berkesenian sih. Jadi kebetulan dapat peluang pertama kali itu di bermusik, ya udah jadi musisi deh. Aku baca-baca dokter sempat ditentang jadi musisi. Jadi musisi. Iya, ibu saya, bapak saya, keluarga saya lah mostly nggak terlalu senang saya jadi musisi ngeband waktu itu karena kan memang ke Jakarta itu waktu itu buat kuliah kedokteran. Mereka khawatir kuliah jadi nggak beres gitu. Oh, tapi akhirnya dokter berkecimpung ini emang udah jadi hatinya atau ya udah gue ngikutin orang tua gitu dok? Ya seperti sekarang Anda lihat kan ya jadi dokter, alhamdulillah beres gitu, terus jadi musisi juga masih sambil jalan. Tapi ada niatan pensiun gitu nggak sih dok dari dunia nyanyi? Tapi gimana tuh dok? Sebenarnya sekarang juga saya udah mulai ngurangin banget sih ya. Jadi nyanyi masih, tapi ya milih banget sih event yang saya mau perform gitu ya. Ya paling kawinan saya masih mau, acara-acara gathering 1-2 masih oke gitu. Kalau live stage yang gede gitu kayak umurnya udah ketuaan kali ya. Jadi kadang-kadang kalau yang terlalu melelahkan saya bilang aduh jangan deh. Tapi kalau yang masih fun, masih nggak terlalu melelahkan gitu oke. Berarti kalau kayak event-event besar itu udah nggak diterima lagi dok? Atau masih diterima sebenarnya? Lebih dipilih aja gitu, lebih disortir. Kalau lagi nggak capek saya ambil, tapi kalau lagi mepet-mepet banyak kerjaan nggak saya ambil. Kalau untuk dunia kecantikan juga dok, berarti dokter udah punya berapa klinik sekarang dok? Sekarang udah berjalan 12 cabang. Jogja, Makassar, Bandung, Bali, Surabaya, Pik, Alam Sutra, Bekasi, Kelapa Gading, Bintaro 9, Bogor, Bekasi. Oh, perbedaannya apa nih dok sama sekarang nih ada di klinik juga kan di T-Space ini di kawasan Bintaro. Perbedaannya itu apa nih? Sebenarnya ya sama, karena kan memang kita punya protokol yang sama, SOP yang sama. Cuma kalau yang di T-Space sekarang yang di Bintaro 9 ini memang dia yang terlengkap sih. Senternya di sini bakal jadi pusat pendidikannya juga. Center juga pusat learning ya, bukan pendidikan spesialis tapi pusat learning buat tim dokter-dokter spesialis yang udah bergabung di kita ada proses belajar bareng lagi gitu. Terus juga nanti kedepannya kita bakal sering bikin workshop buat siapapun gitu. Terus ada dokter gigi, ada bedah vaskuler buat yang varises, ada bedah ortopedi buat yang punya masalah dengan sendi, ya, ligamen dan bunian misalnya gitu. Terus kita ada obesitas center di sini, kita ada hiperbarik, ya, terus ada ya bedah plastik komplit lengkap semuanya. Dari puluhan gigi dan sport medicine juga ada di sini. Dari puluhan klinik itu dokter akan menetap di saya stay-nya di Pakubono dan di T-Space Bintaro. Ya, sekarang full di T-Space Bintaro. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu saya masih ke Pakubono. Kalau yang lain saya cuma visitasi doang. Oh, visitasi doang. T-Space sendiri kan bukan klinik aja ya dok.
Ya, T-Space itu building sebenarnya. Jadi T-Space itu sebenarnya sebuah gedung yang saya persiapkan di dalamnya itu nanti buat kolaborasi berbagai lintas genre gitu, mulai dari seniman, musik, tari, pahat, patung, terus fotografer, videografer, terus lukisan gitu. Maunya ke arah sana. Jadi bakal ada ruang buat mereka bereksplorasi di sini. Terus ada restoran enak banget, ada profesor ya buat yang senang steak, senang makanan apapun, mereka punya menu terbaik menurut saya saat ini. Terus ya punya space kayak gini kebuka begini, ini bisa mau bikin acara kantoran, gathering dinner segala macam bisa di sini. Even kayak kawinan untuk small package ya yang 200-300 masih enak sih. Terus dok, ini kan kayak banyak area-area seni kayak yang ada lukisan, itu semua persembahan dokter sebagai seniman atau? Enggak, yang pameran, yang foto-foto saya, tapi kalau yang lukisan itu teman-teman saya. Jadi memang kita pajang untuk dijual. Untuk dijual. Jadi buat yang mau bisa hubungin, udah ada barcode-nya, tinggal di barcode. Berapa lama akhirnya memiliki konsep ini sendiri dok sampai matang seperti ini? Konsep ini sampai matang ya hampir 2 tahun lah ya. Oh 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun itu sudah sepenuhnya untuk mengumpulkan budgetnya kah dok? Iya, kalau itu kan sambil ngutang, pinjol. Astagfirullah. Tapi beneran nggak dok? Iya. Nanti beneran ada bener pinjol. Dokter nggak takut minjemin pinjol? Ya kan pinjolnya ke bank, jadi nggak takut. Pinjolnya ke bank. Siap. Terus sekarang yang lagi rame tuh dokter bikin cuitan yang lumayan bikin orang-orang perhatian tuh dok. Gimana tuh dok? Yang mana? Yang operasi kantong mata untuk pemenang PES. Ya saya ngelihat kan sekarang orang lagi pada heboh-heboh. Masalah capres cawapres, terus komentarnya juga beragam, mulai dari yang positif dan banyak yang mulai memancing keributan gitu. Ya saya pikir kayak perlu tweet atau postingan yang nggak terlalu serius dulu gitu ya, apa capres cawapres juga masih lama pemilihannya gitu. Jadi ya dibawa santai aja. Jangan lihat perbedaan, lihat persamaannya. Persamaan yang kelihatan di mata saya kantong mata, makanya saya bilang udah nih kantong matanya benerin deh. Nanti siapa yang menang saya kasih hadiah kantong mata. Berarti itu untuk calon presiden nanti yang menang. Yang menang aja yang dapat, yang semuanya. Tapi itu mahal nggak sih dok kalau untuk? Buat presiden mahal lah. Oh iya. Buat presiden sama cawapres kita mahalin. Jadi, enggak, maksudnya sebenarnya kalau untuk dunia medis gitu. Ya tergantung teknik yang ngerjain, siapa yang ngerjain tekniknya seperti apa gitu. Setiap klinik pasti punya trik masing-masing, punya cara masing-masing. Nah di Beautiful kan kita punya cara sendiri gitu, yang berbeda dengan tempat lain, maka hasilnya juga beda gitu. Iya. Kalau di klinik dokter berapa tuh dok? Ada deh. Ya Allah. Mau bayar? Gak boleh spill dok. Nggak boleh. Oh, harus ke dokter. Kecuali dulu. kalian mau bayarin. Berarti orang-orang yang mau operasi kantong mata harus datang ke dokter dulu. Ya, dia harus datang. Jadi stepnya memang begitu, datang konsultasi, diperiksa, baru dibikin plan mau diapain gitu. Baru ketahuan harganya. Emang sebenarnya dari mana sih dok akhirnya dapat kantong mata itu? Ya kantong mata kan karena lemak yang ada di bawah mata ini mulai membrojol keluar karena kelemahan dari dinding pembungkusnya. Jadi memang harus dikencengin lagi gitu. Itu gara-gara Cuma kan orang jadi kelihatan nggak seger, capek gitu kan, capek, nggak seger, kayak baru habis nangis, kayak baru bangun tidur gitu. Jadi nggak, ekspresinya jadi nggak menyenangkan gitu. Iya. Kalau berarti kalau calon-calon presiden kita jarang tidur berarti ya dok? Ya nggak tahu, tanya sama mereka. Saya nggak tidur sama mereka, saya nggak tahu. Tapi juga gara-gara itu juga tahu nggak sih dok? Ada pengaruhnya nggak? Nggak tahu saya penyebabnya apa di mereka, tapi ya yang membuat kantung mata itu bisa makin parah kelihatannya salah satunya kurang istirahat. Ya ada faktor genetik di mana septumnya memang cenderung lemah, macam-macam. Dokter sangat perhatian kayak gini, dokter udah bikin space untuk masyarakat juga kan bisa datang ke sini. Ini dokter udah ada niatan untuk nyalek atau gimana dok? Saya nyalek, aduh belum cukup duitnya. Oh, harus banyak duit. Ini aja masih pinjol. Berarti harus banyak uang kalau untuk berpolitik. Rasanya gitu ya. Kalau nggak ntar bikin baleho dari mana? Tapi udah pernah. Ada yang mau nyumbang? Boleh juga kalau ada yang mau nyumbang. Ada yang mau nyumbang sahabat Warta Kota untuk Dokter Tompi. Tapi kalau kayak gitu ada yang pernah ini nggak sih dok? Apa? Namanya? Apa? Ayo. Meminang dokter. Meminang dokter jadi. Ada dulu. Ada. Sempat ada beberapa partai ngedeketin saya untuk maju gitu. Pernah. Tapi kenapa enggak? Karena kan banyak. Belum ada duit. Tapi teman-teman yang lain emang harus banyak duit, kayaknya enggak. Ya mungkin mereka duitnya banyak, saya nggak tahu. Saya nggak ngurusin duit orang. Biasanya juga ada loh dok yang langsung
Ya saya nggak ngurusin duit orang, saya kan nggak tahu dia duitnya dari mana, ada duit atau enggak. Gitu. Kalau saya sih belum siap, orang masih Berarti pinjol. cuman karena uang doang dokter? Iya, Oh, tapi yang lainnya berarti masih banyak kegiatan yang saya harus fokus sih. Kan saya lagi bangun T-Space ini, gitu. Jadi pengen T-Space ini running well dulu. Orang udah setiap hari udah ada 1.000 orang datang makan dah baru saya. Gitu. Ini udah berapa minggu dokter? Ini baru masuk bulan kedua. Udah bulan kedua. Tapi officialnya kita buka baru, ya ini hari kedua malah. Oh, hari kedua. Tapi gimana tuh dok hari kedua? Bagus. So far bagus sambutannya. Sambutannya dulu. Klinik dokter juga udah pada. Iya bagus. Terus dokter kan udah nggak mau, tadi balik lagi yang nyalek tadi dokter. Terus dokter masih ada harapan nggak? Nanti kedepannya masih ada maunya atau enggak? Saya tertarik sama dunia politik tapi mungkin nggak sekarang sih. Serang. Nunggu settle dulu lah, nunggu udah beres, urusan pribadi udah selesai baru. Kalau masih nyangkut jangan dulu deh. Nanti nggak fokus kan. Harapan kan dikit lagi udah mau pemilu dok. Harapan dokter pemilu nanti 2000. Ya mudah-mudahan pemilu kali ini tuh nggak usah ada ribut-ribut, apalagi urusan SARA. Terus jangan ada berantem saling yang berlebihan lah gitu. Jadi masing-masing coba untuk menjual calonnya masing-masing, prestasinya apa gitu. Jadi nggak perlu bikin tweet atau postingan yang sifatnya ngejelekin orang gitu. Karena saya rasa kita nggak akan milih karena nggak jadi milih gara-gara itu sih. Gitu. Tapi kita bisa berubah pilihan karena ternyata dia lebih oke ya. Jadi berlomba-lombalah untuk memunculkan keokean capres cawapresnya. Gitu. Jadi bisa pasangan A, wah kita jagonya kita tuh bisa begini. Gitu. Daripada lo ngapain pilih si B, si C, sini kan ngaco, sini kan begini, sini gitu. Jadi kampanye jangan kampanye negatif, kampanye positif. Kira-kira jagoan lo bisa bikin apa? Kira-kira jagoan lo mau ngapain? Nah, itu yang malah bisa bikin kita untuk belok sih. Bisa ganti, aku pilih situ aja deh. Karena pada dasarnya politik ini masalah kepentingan. Cari di mana kepentingan lo paling banyak dibela. That's it. Kalau dokter gitu ya dokter? Ya iyalah, mau ngapain lagi? Ngapain bela seorang yang nggak ngebela kepentingan lo? Betul. Nah, pemirsa Warta Kota harus ngikutin dokter Tompi, kayaknya itu bagus. Terus dokter sekarang kan udah sukses banget di dunia. Sukses aja. Sukses aja di dunia Sulap. Masuknya penyanyi dan terus abis itu udah punya kayak gini di Space. Kedepannya harapannya apa lagi? Mau bikin apa lagi Nggak sih ada dokter? sih. Saya semakin kesini semakin pengen hidup tenang aja sih. Iya. Pengen lebih santai, pengen lebih tenang. Makanya saya senang sekarang udah di fase yang alhamdulillah udah punya teman-teman banyak yang kita udah sharing knowledge ya. Udah, saya lebih tenang hidupnya. Tapi kalau sama keluarga sendiri sama anak-anak gitu? Oh baik. Enggak, bukan baiknya. Enggak, maksudnya anak-anak mau diarahin Belum juga ada rencana nambah istri sih. Astagfirullah, iya sih bener. Lo kok astagfirullah Enggak, boleh kok? boleh, dokter, Boleh nggak? Boleh. Kamu kalau punya suami boleh nambah lagi nggak? Nggak boleh. Nah, betul kita boleh. Kamu nggak konsisten. Ke dokter Tompi, coba sih dokter Tompi juga kayaknya nggak boleh deh. Saya nggak mau juga. Iya, jangan sampai dokter, bagus. Terus gimana dokter? Anak-anak diarahin juga nggak kayak dokter Tompi? Enggak. Oh enggak? Enggak. Saya nggak ngarahin mereka untuk harus jadi kayak saya sih. Saya ngarahin mereka untuk jadi lebih baik dari saya. Sekarang juga udah jadi penyanyi ya dok? Siapa? Anaknya dokter? Belum jadi penyanyi. Nyanyi aja tapi belum jadi penyanyi. Belum jadi duit. Apa? Kalau itu dokter yang ngarahin atau bukan sih dok? Emang senang aja mereka. Makanya saya nggak paksain. Mereka berarti langsung ikut aja. Fansnya dokter nggak sih? Mereka tuh? Enggak. Oh bukan. Mereka nggak suka sama saya. Ya Allah. Nggak, mereka nggak suka sama saya sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi. Iya. Padahal dokter suaranya bagus banget ya. Nah, mungkin kata sebagian orang, tapi tidak kata sebagian orang yang lain. Kalau dibilang memilih berarti bisa memilih nggak sih dok antara menyanyi dan menjadi dokter? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kalau sekarang sih saya lebih banyak waktunya kebuang, bukan terbuang, tapi dipergunakan sebagai dokter sih. Sebagai dokter. Tapi udah nyaman berarti ya dok? Ya so far saya nyaman begini. Ya nyanyi masih sesekali, jadi pas nyanyi itu lagi lebih menggebu-gebu, gitu. Nggak sebatas kayak ngerjain, menyelesaikan kerjaan. Sempat ada film juga selesai gitu, masih ada mau lagi dok? Pengen sih satu waktu bikin film lagi, tapi ya ntar deh, nunggu waktunya enakan, sekarang belum. Harapannya dokter untuk karir dokter ke depan? Ya sukses, aman-aman, baik-baik, dan bisa ngasih kontribusi positif lah di dunia estetika Indonesia.
Dunia penyanyi dokter, dunia nyanyi dokter. Kalau nyanyi mah udahlah ya, udah cukup saya. Udah ketuaan buat jadi penyanyi. Tapi tetap oke. Mau berarti udah masih ada realisasi lagi nggak dok? Enggak sih, itu aja. Ke depan nggak, belum ada rencana. Siap, makasih dokter Tompi. Oke. Baik, sama-sama. Dadah sahabat Warta Kota, makasih dokter Tompi udah mau datang. Jangan lupa datang ke T-Space, ada di Bintaro Sektor 9. Sektor 9. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.